Sebelumnya di Windbreaker, duet sampai mampus. Sakura dipilih menjadi kapten kelas karena sudah menunjukkan performa yang luar biasa. Kemampuan bertarung yang hebat serta sifatnya yang begitu baik membuatnya dipercaya oleh teman-teman sekelasnya. Suatu pagi, ketika tim Sakura berpatroli di sekitar kota, mereka bertemu dengan 3 orang mencurigakan yang mengenakan jaket putih biru. Mereka adalah anggota dari sebuah geng yang bernama Kill. Mereka hanya numpang lewat dan terlihat sedang mencari seseorang. Gelagat mereka sangat mencurigakan. Namun selama tidak ada bukti, maka Furin tidak boleh menginisiasi konflik. Kemudian tak lama setelah itu, Sakura dan kawan-kawan menemukan salah satu siswa Furin yang pingsan babak belur di sebuah gang sempit. Dia bernama Anzai. Ketika sudah tersadar dari pingsannya, Anzai ditanya apa yang telah terjadi. Dia berkata bahwa dia dikejar-kejar anjing sampai terjadi hal seperti itu. Tentu saja semua ini hanyalah bohong belaka. Sakura dan kawan-kawan curiga bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan Kill. Kemungkinan Anzai merasa sungkan untuk mengakuinya karena dia tidak ingin merepotkan Furin. Sakura kemudian membuntuti Anzai secara diam-diam. Anzai terpantau sedang berbicara dengan teman wanitanya di sebuah taman. Dengan wajah muram, mereka membicarakan tentang betapa berbahayanya geng Kill. Ternyata memang ada konflik antara Anzai dan Kill, dan dia berniat untuk menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa melibatkan Furin. Kemudian ketika Anzai sudah pergi, Sakura menemui teman Anzai dan meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Wanita itu pun menceritakan semuanya kepada Sakura. Anzai dan si wanita ini memiliki seorang teman yang bernama Nagato. Nagato saat ini tergabung ke dalam geng Kill, namun bukan sebagai anggota, melainkan hanya pesuruh saja. Di suatu malam, Nagato diperintahkan untuk mencopet. Kebetulan, Anzai sempat memergokinya pada waktu itu. Nagato pun secara refleks memukul Anzai, lalu segera melarikan diri. Kemudian di pagi harinya, Anzai melihat Nagato yang dipukuli karena telah gagal mencopet. Melihat hal itu, tentunya Anzai tidak bisa tinggal diam. Dia pun menerjang para anggota Kill demi untuk menyelamatkan Nagato. Namun di luar dugaannya, Nagato sendiri menolak diselamatkan. Dia malah menghajar Anzai bersama dengan para anggota Kill lainnya. Begitulah kejadian yang sebenarnya yang menyebabkan Anzai pingsan di sebuah gang sempit. Esok paginya, ketika sedang berada di kelas, tiba-tiba Anzai mendapat kiriman amplop dari anggota Kill. Ketika dibuka, ternyata isinya adalah foto Nagato yang babak belur setelah dipukuli. Anzai pun sontak berlari untuk menyelamatkan Nagato. Namun, dia segera dihentikan oleh Sakura. Sebagai kapten, dia tidak bisa membiarkan Anzai pergi sendirian. Dan bukan hanya Sakura saja, tapi teman-teman sekelas juga akan ikut membantu. Dengan dipimpin Sakura sebagai kapten, mereka pun pergi menuju ke markas Kill. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh ratusan anggota Kill yang masing-masing membawa senjata. Furin dikepung dari segala arah oleh para bajingan bertudung putih ini. Namun, semua ini sama sekali tidak membuat mereka gentar. Kedua pihak pun maju dan terjadilah bentrok besar-besaran. Seperti biasa, 5 petarung terkuat di kelas ini, yaitu Sakura, Suo, Sugi Gondrong, Sugeura, dan Kiryu, tampil lebih menonjol dari teman-teman yang lain. Menyadari hal ini, pihak musuh mengutus 5 petarung terkuatnya khusus untuk menghadapi Sakura dan kawan-kawan. Si pemimpin Kill tahu bahwa kekuatan Furin berpusat pada Sakura dan kawan-kawan. Jadi ketika 5-5-nya ditahan, maka anggota lainnya akan kelabakan. Strategi ini cukup bisa membuat Furin terpojok. Sejak awal mereka sudah kalah jumlah. Dan sekarang, 5 petarung terkuatnya dibuat kerepotan. Situasi ini membuat Nire ingin berkontribusi. Dia adalah satu-satunya anggota Furin yang tidak bisa bertarung. Sejak pertarungan ini dimulai, dia hanya berdiri di belakang Suo. Dia merasa muak dengan diri sendiri karena tak bisa memberi bantuan yang berarti.
Oleh karena itulah, dia memutuskan untuk ikut bertarung meski dengan kemampuan seadanya. Namun sayangnya, dia terkena tendangan di kepala yang membuatnya terkapar tidak berdaya. Lalu di saat dia hendak dikeroyok, tiba-tiba datang bala bantuan dari tim Renkaji. Mereka bisa tahu tempat ini karena diberi informasi oleh Nire sebelum bentrokan terjadi. Dia Sherlock lalu diparani. Para anggota Kill sempat merasa ketakutan ketika melihat kedatangan Kaji. Ternyata Kaji cukup terkenal di luar Furin. Dia dikenal sebagai petarung ganas yang bisa menumbangkan banyak orang sendirian. Bentrokan pun kembali berlanjut. Kaji berniat menghadapi pemimpin musuh, sementara anak buahnya ditugaskan menghadapi para Kroco agar tim Sakura bisa fokus menghadapi para jenderal. Di situasi yang sudah cukup kacau ini, Sakura tiba-tiba bersikap egois. Dia ingin menghadapi pemimpin musuh dan meminta Kaji untuk tidak mengambil incarannya. Padahal saat ini dia sedang berhadapan dengan salah satu jenderal, tapi dia malah seenaknya ingin berganti lawan hanya karena bantuan datang. Sebagai kapten, Sakura merasa bahwa dialah juga yang harus menghadapi kapten musuh. Mengetahui hal ini, Kaji memukul Sakura untuk menyadarkannya. Menjadi pemimpin bukan berarti harus menghadapi pemimpin juga. Justru seorang pemimpin harus bisa melindungi bawahannya. Tapi yang terjadi, Sakura malah tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya Nire sampai terkapar dan hampir menjadi bulan-bulanan masa. Sakura terlalu berambisi untuk mengalahkan pemimpin musuh sehingga lupa dengan keadaan di sekitarnya. Karena hal ini juga, dia merasa kesulitan dalam menghadapi jenderal yang ada di hadapannya. Kaji meminta Sakura untuk fokus saja dengan apa yang ada di hadapannya. Akhirnya Sakura pun kembali tersadar setelah mendengar nasihat dari Kaji. Dia akan fokus menghadapi si jenderal dan menyerahkan pemimpin musuh kepada Kaji. Si pemimpin musuh yang bernama Natori mulai membuka tudungnya. Artinya dia siap bertarung serius menghadapi Kaji. Sementara di bawah, 5 petarung terkuat dari kelas 1 mulai menunjukkan kekuatan aslinya. Dimulai dari Sakura. Semenjak pikirannya kembali jernih, dia bisa dengan mudah mengalahkan jenderal musuh. Begitu pula dengan Sugiura. Dia berhasil mengalahkan musuh dengan mendaratkan tendangan terbang. Sugi Gondrong juga tidak kalah hebat. Dia memegang kedua kaki musuh lalu membantingnya seperti adonan martabak. Sekarang giliran Kiryu menunjukkan taringnya. Pria berambut pink ini terlihat sangat santai dan lemah lembut. Gaya bertarungnya pun terlihat tidak bertenaga, namun memberikan dampak yang signifikan. Dengan hanya menyentuh pundak, dia bisa membuat musuh terkapar dan tidak bisa bergerak. Terakhir giliran Suo menunjukkan kemampuannya. Tidak seperti biasanya, dia yang selalu tersenyum tiba-tiba memasang raut wajah yang serius. Dia sangat murka karena musuh sudah menghajar Nire sampai babak belur. Musuh sangat ketakutan dan tidak berdaya menghadapi Suo dalam mode ini. Bahkan setelah terkapar pun, Suo masih ingin menyerang demi melampiaskan kemarahannya. Namun untungnya, dia segera dihentikan oleh Sakura. Sakura meminta Suo untuk tetap tenang dan tidak larut dalam emosinya. Lagi pula musuh sudah tidak berdaya, jadi sudah tidak perlu lagi berbuat lebih jauh. Berkat Sakura, akhirnya Suo pun tersadar dan kembali ke setelan pabrik. Kelima jenderal Kill sudah berhasil dibasmi. Sakura dan kawan-kawan berlanjut membantu teman-teman lainnya untuk menghajar musuh yang tersisa. Sementara di atas, pertarungan antar pemimpin akhirnya dimulai. Natori tidak segan memakai tongkat baseball besi meski Kaji hanya bertarung dengan tangan kosong. Sama sekali tidak ada keadilan dalam pertarungan ini. Namun meski begitu, Kaji tidak gentar sama sekali. Dia menendang dengan kekuatan penuh sampai membuat bengkok tongkat besi Natori. Pertarungan mereka pun berlanjut dengan tangan kosong. Ternyata Natori bukanlah apa-apa tanpa senjata. Kaji mendaratkan beberapa pukulan beruntun hingga membuat Natori kehilangan kesadaran. Pada akhirnya, seluruh anggota Kill berhasil dikalahkan.
Bentrokan ini pun dimenangkan sepenuhnya oleh Bofurin. Misi menyelamatkan Nagato pun juga berhasil dituntaskan. Teman-teman Furin sempat penasaran kenapa Nagato tetap berada di Kill meski diperlakukan dengan sangat buruk. Untuk menjelaskan hal itu, Nagato pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dulu, Nagato sempat dikeroyok oleh sekelompok orang brengsek. Lalu, tiba-tiba Natori datang dan menyelamatkannya. Dengan hanya sendirian saja, Natori mampu menumbangkan beberapa orang yang membuli Nagato. Disinilah awal mula Nagato tertarik untuk berteman dengan Natori. Nagato begitu terkesima dengan Natori dan bersedia bergabung menjadi anggota Kill. Dia pun dibawa ke markas, lalu dikejutkan dengan betapa busuknya sifat asli Natori. Ternyata dia hanya berpura-pura baik. Dia sengaja membuat Nagato terkesima agar bisa membuatnya sebagai pesuruh Kill. Nagato diperintah untuk mencuri, mencopet, atau menjamret untuk menopang keuangan organisasi. Dan jika dia tidak mau melakukannya atau ingin keluar dari organisasi, maka dia akan dipukuli. Inilah alasannya kenapa dia tetap berada di Kill meski diperlakukan dengan sangat buruk. Dia bukannya tidak ingin keluar, tapi tidak bisa keluar. Sekarang dengan tumbangnya seluruh anggota Kill, maka Nagato kembali terbebas seperti dahulu. Semuanya berkat Anzai, Sakura, dan teman-teman Furin lainnya. Tim Furin kembali ke markas dan melaporkan apa yang terjadi kepada Umemiya, sang pemimpin tertinggi di seluruh Furin. Seperti biasa, Umemiya selalu bersikap ramah. Dia juga memaafkan Nagato atas semua kegaduhan yang disebabkannya. Konflik dengan Kill telah selesai. Para siswa Furin pun kembali bersekolah seperti biasa. Namun Sakura tidak masuk sekolah hari ini. Nire pun menelponnya dan terungkaplah bahwa Sakura sedang sakit demam. Mengetahui hal ini, Nire bersama Suo memutuskan untuk membesuk Sakura di apartemennya. Sesampainya di sana, Sakura hanya terbaring lemas tidak berdaya. Ini 100% mirip seperti meme cowok. Tubuh terluka sampai berdarah-darah tidak menjadi masalah, tapi ketika demam, serasa mau meninggal. Keesokan harinya, kondisi Sakura sudah membaik berkat suplai makanan dan obat-obatan dari teman-teman. Dia pun kembali bersekolah dan berkumpul kembali dengan semua orang. Tak lama kemudian, Umemiya meminta semua orang untuk berkumpul di atap sekolah. Dia mengadakan semacam pesta kecil-kecilan dengan tujuan untuk mengakrabkan semua anggota Furin. Semua orang dipersilahkan untuk makan dan minum sepuasnya. Di tengah-tengah pesta ini, Sakura diperkenalkan dengan salah satu 4 raja Furin bernama Tsubaki. Awalnya Sakura mengira bahwa Tsubaki adalah perempuan. Namun ketika mendengar suaranya, ternyata Tsubaki adalah mas-mas ganas. Bisa dibilang, Tsubaki adalah transgender. Boti, tapi jago berantem. Bonus Boti ganas. Tsubaki sangat tertarik dengan sifat Sakura yang polos dan baik hati. Dia pun mempercayainya, lalu mengajaknya menjalankan misi. Misi kali ini sangat unik, yaitu merawat kakek-kakek yang kesepian. Furin bukan hanya gangster yang suka tawuran saja. Mereka sering membantu orang lain, termasuk merawat kakek-kakek jompo. Si kakek sudah lama ditinggal mati oleh istrinya. Sekarang dia hidup sendirian, kesepian, dan seringkali overthinking. Si kakek bercerita bahwa dia dan istrinya dulunya dijodohkan. Si kakek merasa bahwa istrinya tidak benar-benar mencintainya. Mendengar hal itu, Tsubaki dan kawan-kawan meyakinkan si kakek bahwa prasangkanya salah. Sang istri benar-benar mencintainya. Hanya saja dia tidak mengungkapkannya secara langsung. Terbukti dengan adanya tanaman Hanamizuki yang tumbuh di halaman rumah. Hanamizuki adalah tanaman yang menyimbolkan cinta. Tanaman itu ditanam oleh sang istri untuk menunjukkan rasa cintanya. Pada akhirnya si kakek tersadar dan berhenti merasa cemas. Semuanya berkat Furin, paguyuban perawat panti jompo yang handal. Esok malamnya, Sakura, Nire, dan Suo berkunjung ke sebuah distrik hiburan malam. Ini adalah atas undangan dari Tsubaki yang kebetulan bekerja paruh waktu di daerah ini.
Lalu tiba-tiba saja muncul seorang wanita yang melompat dari ketinggian dan terjatuh menimpa Sakura. Wanita itu nampak compang-camping karena berusaha melarikan diri dari kejaran sekelompok bajingan. Melihat seseorang yang kesusahan, tentunya Sakura dan kawan-kawan tidak bisa tinggal diam. Mereka pun memasang badan demi melindungi wanita tersebut. Namun ada yang berbeda dari bentrokan kali ini. Nire yang biasanya hanya diam ketakutan, kini memberanikan diri untuk ikut bertarung. Ternyata di beberapa hari sebelumnya, dia meminta Suo untuk mengajarinya bertarung. Dia ingin berkembang dan berhenti merepotkan teman-temannya. Latihan Nire masih ada di level dasar. Dari Suo, dia belajar bagaimana menghindari serangan lawan lalu menjegalnya. Latihan tersebut diterapkan pada pertarungan ini dan berhasil menjatuhkan salah satu bajingan. Ketika Nire sudah bisa melindungi dirinya sendiri, maka Suo dan Sakura bisa bebas bertarung tanpa beban. Sakura dengan gaya bertarung campurannya, ditambah Suo dengan gaya bertarung kungfunya, berhasil menumbangkan para bajingan tersebut. Setelah itu, datanglah seorang pria berjas hitam bernama Nakamura Kanji. Dia adalah ketua geng Roppo Ichiza. Roppo Ichiza adalah satuan tim khusus yang bertugas melindungi distrik hiburan ini. Sebagai ketua, Kanji mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Sakura dan kawan-kawan. Berkat mereka, si wanita bernama Shizuka itu berhasil diselamatkan. Mereka kemudian mengobrol dan berkenalan lebih jauh lagi. Ternyata Shizuka adalah teman dekat Tsubaki. Mereka bekerja di bar yang sama sebagai penampil. Shizuka biasa menyanyi, sementara Tsubaki adalah penari tiang G. Mereka pun beristirahat dan bersenang-senang bersama di bar ini. Tak lama setelah itu, sekelompok bajingan yang mengincar Shizuka kembali merusuh di daerah ini. Kali ini mereka datang dengan tambahan anggota yang jauh lebih banyak. Sakura dan kawan-kawan beserta tim Roppo Ichiza segera bergegas mengatasi kerusuhan ini. Sementara Tsubaki dan dua anak buahnya diminta tetap berada di bar demi melindungi Shizuka. Kanji benar-benar muak dengan para bajingan ini. Seenaknya saja para bajingan itu datang dan merusuh kota kesayangannya. Dia pun mengerahkan segenap kemampuannya dan menghajar orang-orang brengsek tersebut. Begitu pula dengan Suo dan Sakura. Kemampuan mereka tidak kalah hebatnya dengan para anggota Roppo Ichiza. Satu persatu musuh berjatuhan tergeletak di jalanan. Namun meski begitu, pertempuran ini seolah tidak berujung karena musuh terus berdatangan. Kali ini pemimpin mereka datang bersama dengan puluhan anak buahnya. Geng ini menamai diri mereka dengan Gravel. Pemimpinnya bernama Suzuri Suhei. Mereka adalah gangster yang berasal dari wilayah kumuh dan miskin. Karena kondisi perekonomian yang sulit, geng ini rela melakukan pekerjaan kotor apapun demi bisa makan. Dan saat ini, misi mereka adalah menangkap Shizuka. Terungkaplah bahwa Shizuka berasal dari tempat yang sama seperti mereka. Seorang pria kaya cabul sempat ingin membelinya, namun dia menolak dan memutuskan untuk melarikan diri. Dia terus berlari tanpa arah dan tujuan hingga tiba di distrik hiburan ini. Karena suaranya yang sangat merdu, dia pun disukai oleh banyak orang. Dari sini, kehidupannya mulai berubah. Selain ekonominya yang meningkat, dia juga mendapat teman-teman yang sangat peduli kepadanya. Namun sayangnya, Shizuka masih belum bisa tenang karena dia masih menjadi incaran. Suzuri dan seluruh anggota Gravel diperintahkan untuk membawa Shizuka kembali. Begitulah awal mula dari semua konflik ini. Shizuka merasa tidak tahan melihat teman-temannya terluka karena melindungi dirinya. Dia pun memutuskan untuk ikut bersama Gravel supaya teman-temannya tidak terluka lagi. Tentunya teman-teman tidak akan membiarkan itu terjadi. Untuk itulah Tsubaki dan kedua asistennya memutuskan untuk terjun langsung dalam pertempuran ini. Sakura dan kawan-kawan diminta berhenti bertarung dan berfokus melindungi Shizuka. Pertempuran ini akan diambil alih sepenuhnya oleh Tsubaki. Kedua asisten ditugaskan menghajar para kroco untuk membukakan jalan bagi Tsubaki. Dia hanya berjalan santai menghampiri Suzuri seperti Dio dan Jotaro.
Kini tibalah saatnya bagi si Boti untuk menunjukkan kemampuannya. Sebagai salah satu dari 4 raja, tentu saja kemampuannya sangat luar biasa. Namun di luar dugaan, Suzuri yang terlihat kurus krempeng ternyata cukup bisa mengimbangi Tsubaki. Bahkan, dia sempat mendaratkan pukulan tepat ke wajah Tsubaki. Rambut Tsubaki yang panjang menciptakan celah bagi Suzuri untuk menyerang. Dia menjambak rambut Tsubaki lalu menghantam wajahnya. Namun, bukan berarti Tsubaki tidak mampu memberikan perlawanan. Beberapa kali dia berhasil mendaratkan serangan sampai membuat wajah Suzuri memerah. Sebagai petinggi Furin, Tsubaki memiliki prinsip untuk menyadarkan lawannya. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Umemiya ketika melawan ketua Sisi Toren. Tsubaki tahu bahwa Suzuri sedang menderita. Dia melakukan semua ini semata-mata hanya untuk mengisi perut laparnya. Lalu, ketika Suzuri sudah tidak sanggup melawan, tiba-tiba Tsubaki mengulurkan tangan untuk menolongnya. Sumber dari seluruh konflik ini adalah kemiskinan dan pengangguran. Jadi solusi untuk mengatasinya adalah dengan memberikan pekerjaan. Kebetulan, Kanji dan beberapa pengusaha di sini sedang mencari tambahan karyawan. Mereka bersedia menerima Suzuri dan kawan-kawannya untuk bekerja di kawasan ini. Suzuri pun merasa terketuk hatinya. Dia pun meminta maaf dan menerima tawaran pekerjaan di wilayah ini. Konflik ini pun berakhir dengan damai. Lalu di saat suasana mulai menghangat, tiba-tiba datang seseorang misterius dengan tato di seluruh tubuhnya. Dia adalah orang yang memerintahkan Gravel untuk membawa Shizuka. Namanya Endo Yamato. Dan yang lebih mencengangkan lagi, dia adalah mantan anggota Furin. Semua orang merasakan hawa bahaya bersamaan dengan kedatangan Endo. Sakura pun bersiap bertarung, namun segera dihentikan oleh Tsubaki. Dari semua orang yang ada di sini, hanya Tsubaki saja yang tahu seberapa besar kekuatan Endo. Sakura diminta untuk tenang dan tidak bersikap gegabah. Endo nampak tertarik dengan Sakura. Sebenarnya, dia sudah cukup lama memperhatikan Sakura secara diam-diam. Ketika bentrok melawan Kill, sebenarnya Endo juga berada di lokasi. Namun, dia tidak ikut bertarung. Dia menyamar sebagai anggota Kill dan hanya mengamati sepak terjang Sakura. Endo mengakui kemampuan bertarung Sakura. Bahkan menurutnya, Sakura bisa menjadi lebih kuat lagi jika dia meninggalkan Furin. Teman-teman Sakura dinilai menghambat perkembangannya. Menurut Endo, orang seperti Sakura lebih cocok sendirian. Situasi pun langsung memanas. Para anggota Furin bersiap menyerang karena Endo sudah mencoba mempengaruhi pikiran Sakura. Namun perseteruan ini segera dihentikan oleh Suzuri. Sejak awal, kedatangan Endo ke sini adalah karena kegagalan Suzuri. Jika ingin melampiaskan amarah, lampiaskan saja kepadanya, bukan kepada Furin. Suzuri bahkan sampai bersujud memohon kepada Endo untuk tidak meneruskan konflik. Melihat Suzuri yang bersujud seperti itu, Endo pun memutuskan untuk tidak mengacau lagi. Dia bahkan berjanji bahwa mulai hari ini Shizuka tidak akan diincar lagi. Endo siap melawan pria tua cabul yang memerintahkannya menculik Shizuka. Setelah menyatakan semua itu, dia kemudian pergi begitu saja. Konflik di distrik hiburan akhirnya selesai. Para anggota Furin kembali ke sekolah seperti biasanya. Di pagi yang cerah ini, Sakura, Nirei, dan Suo diundang untuk mengikuti rapat di atap sekolah. Rapat ini dihadiri oleh Umemiya beserta 4 raja Furin. Jika semua petinggi sudah berkumpul seperti ini, maka artinya ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Umemiya memulai diskusi dengan menceritakan sedikit tentang sejarah Furin. Dulu, Furin dipenuhi oleh berandalan yang saling bermusuhan satu sama lain. Hampir di setiap sudut memiliki fraksi yang berbeda-beda dan seringkali saling bentrok. Situasi kala itu sangatlah kacau. Furin hanyalah sekumpulan sampah yang tidak berguna. Sampai pada suatu hari, datanglah Umemiya beserta 4 ajudannya. 5 orang ini berhasil mengalahkan semua fraksi, lalu merebut tahta tertinggi, kemudian menyatukan dan menerapkan sistem yang baru.
Kebijakan merekalah yang sekarang merubah Furin menjadi gangster yang melindungi kota. Namun, ada beberapa orang yang menolak kebijakan Umemiya dan memilih pergi meninggalkan Furin. Salah satu dari mereka adalah Endo. Dia tidak suka Furin yang damai. Dia lebih suka Furin yang kacau dan penuh dengan permusuhan. Dan sekarang kemungkinan Endo berencana untuk menyerang dan mengembalikan Furin seperti dulu lagi. Kemungkinan juga dia akan bekerja sama dengan sang legenda Furin yang sepaham dengannya. Endo bukanlah satu-satunya orang yang menolak Furin. Terdapat satu orang lagi yang jauh lebih kuat bernama Takishi Chika. Dia adalah orang terkuat di sepanjang sejarah Furin. Bahkan Umemiya pun mengakui bahwa dia tidak pernah bisa mengalahkan Takishi. Jadi untuk mengatasi ancaman yang akan datang, seluruh anggota Furin harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Windbreaker Season 2 selesai sampai di sini. Cerita bersambung di Season 3.